siang ini kita bertemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Ketemu dengan saya lagi, Pak Alvin. Gimana kondisi kan? Marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ketua kelas silakan dipimpin. Tia silakan. Karena 2 tidak masuk berarti pas 23. Oke. Jadi pembelajaran hari ini adalah meneruskan materi kemarin. Pada materi kemarin kalian masih ingat materi mengenai praaksara apa yang kita pelajari? Praaksara itu adalah zaman ketika belum sempurna tulisan. Oke. Ini hampir sama yang kita pelajari. Kita akan melihat bagaimana perkembangan sejarah di Indonesia, yaitu periode selanjutnya, yaitu Hindu-Buddha. Di masa Hindu-Buddha ini ada beberapa kebudayaan yang masuk, kemudian beberapa juga masih kita bisa nikmati hari ini atau masih tersisa sampai hari ini. Terus balik, kemudian kita menganalisis kelebihan dan kelemahan teori tersebut, kemudian pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang masih berkembang sampai saat ini. Jadi kita akan belajar mengenai 2 kesimpulan, yaitu yang pertama teori, yang kedua adalah pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang masih berkembang sampai saat ini. Nanti kalian akan saya berikan video dan gambar-gambar peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemudian akan ada group investigation, tanya jawab dan penugasan tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha. Simpelnya dalam pembelajaran hari ini, nanti kita akan membentuk sebuah kelompok yang di dalam kelompok tersebut atau grup tersebut memiliki 2 peranan, yaitu sebagai mempertahankan pendapat, kemudian yang satu adalah menyanggah. Nah, ini adalah upacara dan tradisi yang masih ada sampai hari ini. Kira-kira upacara dan tradisi ini yang sisi kiri bawah ini apa kira-kira kegiatan upacara? Ada di mana? Dari mana kebudayaan tersebut berasal? Ada yang tahu? India. Dari India. Apakah benar seperti itu? Nah, kita simak videonya. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Di episode kali ini kita masih membahas seputar Hindu dan Buddha. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat kita hingga masa kini. Apa aja sih pengaruhnya? Yang pertama, aspek bahasa dan tulisan. Bisa dikatakan pengaruh terbesar dari kebudayaan India di Indonesia yaitu budaya aksara. Sebelum kebudayaan India masuk, masyarakat kita belum mengenal tradisi aksara. Karena sampai saat ini tidak ditemukan bukti apapun tentang aksara lokal yang lebih tua daripada aksara yang datang dari India. Maksudnya kebudayaan Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Nusantara ke masa budaya tulis atau masa aksara. Kebudayaan dari India memperkenalkan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, huruf Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa yang ditulis pada abad ke-4 Masehi di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. Sementara bahasa Sanskerta memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Terdapat banyak kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya Pancasila, Asmara, Pria, Negara, Prakarsa, Pustaka, dan masih banyak lagi guys. Aspek politik dan pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan masyarakat kita adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Kepala suku dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Setelah budaya India masuk, otoskop ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya relief yang dipahat pada Candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti Rawa Panggung dan Gunung Merpati. Sistem kalender. Sistem penanggalan atau kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh terhadap budaya Indonesia, yaitu digunakannya kalender dari India bernama kalender Saka. Tahun Saka yang masih ingat ya, satu saja misalkan peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Angkat tangan silakan. Oke, Tia dulu. Candi, oke. Orang bangunan yang mengerut hasil kebudayaan percampuran
Benar sekali. Ya, siapa yang membawanya ke Indonesia? Lah, ini yang menjadi poin yang akan nanti kita diskusikan, yang akan kita coba pelajari bersama. Kita cari semua sumber-sumbernya, baik itu dari internet, baik itu nanti dari handout yang Bapak berikan. Saya tidak memberikan larangan untuk kalian. Silakan kalian nanti cari seluas-luasnya sumbernya, dengan catatan ketika nanti kamu mengadopsi sumber tidak boleh copy paste. Kalau copy paste berarti mencuri, benar sekali. Jadi copy paste adalah tindakan ilegal, sama halnya dengan mencuri karyanya orang lain. Yang pertama, teori Brahmana oleh Van Leeuwen. Coba kita lihat di sini. Masuknya Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Apa buktinya? Prasasti di Indonesia menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Hanya kaum Brahmana yang bisa menguasai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Jadi kenapa kok Brahmana yang dianggap menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia? Karena Brahmana bisa baca huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang dicetuskan oleh M.J. Kroll. Masuknya Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh kaum Waisa. Siapa itu Waisa? Ada untuk kelompok yang beranggotakan kira-kira ada 6 sampai 5 berarti ya. Oke. Kalian bentuk sendiri atau Bapak yang bentuk? Oke. Kalau gitu kita coba berhitung ya. 1 sampai 6 nanti langsung berkumpul pada posisinya nomor yang sama ya. Mulai dari silakan berhitung dari sebelah sana. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu instruksi yang ada di LKPD tersebut. Siapa yang membaca? Oke, ya coba. Berdoa dulu sebelum mengerjakan. Berkumpullah sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan guru. Kelompok pertahanan dan kelompok penyangga menyelesaikan tugas masing-masing. Pahami soal dengan sesama. Jika ada yang kurang jelas, langsung tanyakan kepada guru. Diperbolehkan mencari referensi dari berbagai sumber, meliputi internet, buku. Dilarang plagiat. Jika mengutip harus disertai sumber rujukannya. Tulis hasil diskusi pada LKPD. Jadi di dalam LKPD kalian sudah terdapat coba buka halaman selanjutnya. Di halaman kedua, ketiga ya, di halaman ketiga coba dibuka. Oke, sudah ya. Nah, di situ silakan dibaca. Kalian nanti akan menjadi kelompok yang memiliki 2 tugas. Tugas yang pertama apa tadi? Sebagai kelompok pertahanan, mempertahankan argumen. Yang selanjutnya adalah tugas yang kedua apa? Sebagai kelompok penyangga. Jadi kalian menyangga satu teori yang sudah ada di dalam LKPD. Kalian juga mempertahankan satu teori yang dianggap kalian berdasarkan kelompok itu yang paling benar dan relevan. Oke, silakan gunakan gadget kalian untuk scan barcode yang berada di dalam LKPD-nya Bapak bagian atas di halaman yang berapa ini? Kedua ya? Yang ada barcode-nya? Di halaman kedua itu ada handout materi yang bisa kalian scan untuk rambu-rambu atau sebagai bahan ajar untuk mengerjakan. Kalian juga bisa mengkombinasikannya dengan video di YouTube atau sumber-sumber yang ada di internet. Paham? Oke. Berapa waktunya kira-kira untuk mengerjakan ini? Sekarang jam 13.40 kira-kira, karena tadi dimulai pada pukul 1 ya kira-kira. Nanti kita selesai 90 menit per cari masing-masing. Ya. Ditulis nama kelompoknya aja. Kelompok 1 ya. Banyak untuk pertemuan hari ini, banyak aktifnya. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teori kesatria.
Saya Eka Fiansa, biasa dipanggil Ari dari kelompok 1. Saya Firmansa, biasa dipanggil Dodi dari kelompok 1. Saya Aris. Lanjut. Saya Rita Daniani dari kelompok 1. Ini saya ingin menjelaskan bagaimana peran desa dalam proses masuknya Hindu Buddha. Menurut teori Kesatria, bahwasannya mengungkapkan peran masyarakat Indonesia berperan masif dalam menerima agama dan kebudayaan serta kepercayaan Hindu Buddha di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia mendapat pengaruh dari para kesatria yang datang. Terus pendapat yang kamu setuju, yang kamu anggap paling cocok mengenai teori tersebut yang paling benar menurutmu? Nah, tadi pesan ya. Oke. Jadi yang diutarakan oleh kelompok kedua adalah kesatria. Karena apa tadi? Poinnya? Kedatangan para kesatria. Oh, karena adanya kedatangan para kesatria yang datang ke Indonesia, ya. Karena dianggap yang paling masuk akal. Oke, ada yang nyangga? Mana? Oke, silakan. Ada dua yang nyangga. Oke, satu persatu dulu. Saya persilakan dulu dari sana dulu ya. Oke, silakan. Oke. Sampaikan namanya siapa dari kelompok. Perkenalkan saya Dwi Distaria dari kelompok 4. Menurut saya teori kesatria ini benar sebab pada masanya kaum kesatria yang memiliki peran penting dalam melakukan pengeluaran dan penjajahan ke daerah lain sehingga memungkinkan bagi golongan kesatria untuk bisa sampai ke Indonesia dan menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Oke, salah satu pendapat dari kelompok keempat mendukung dari kelompok yang kedua ya. Yang kontra sekarang, yang sebagai kelompok langsung aja. Oke, di Saya Tirta Dira dari kelompok 2. Saya ingin menyangga jangan di belakang nih, dilihat temannya. Oke. para kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dengan para itu. Bahwasannya para kesatria adalah pihak dari kerajaan ataupun prajurit yang mungkin diajari para brahmana untuk mengajar, mengetahui isi huruf ataupun bahasa Sanskerta atau Palapa, sehingga para kesatria berusaha menyebarkan melalui jalur kedatangannya ke Indonesia. Oke. Beliau plus untuk kita semua. Jadi silakan duduk dulu. Yang kita lakukan hari ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kalian sudah mampu mencoba mencari referensi untuk menguatkan pendapat kalian ya. Tadi dari kelompok 1 berpendapat bahwa yang paling benar adalah kesatria. Kelompok 2 Brahmana. Arus balik juga demikian, paham ya? Jadi semua pendapat di dalam sejarah harus memiliki dasar. Oke. Setelah kegiatan ini, kalian kan sudah tahu loh Brahmana. Ternyata di dalam teori Hindu Buddha itu ada 4 ya. Apa yang pertama? Teori Brahmana disebarkan oleh para tokoh agama ya. Yang kedua, satria yang disebarkan adalah oke, prajurit dan anggota kerajaan. Selanjutnya, Waisa yang disebarkan adalah harus balik keterangannya bagaimana? Ya, pelajar Indonesia ke India kembali menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, selanjutnya nanti tugas individu kalian di rumah adalah membuat infografis seperti yang dulu pernah Bapak tayangkan. Saya pernah mengimbau kalian ketika membuat infografis terkait kegunaan masker, ingat ya? Jadi kalian akan menyusun infografis tersebut di rumah. Gunakan informasi yang kalian dapat hari ini. Bisa kalian buat infografisnya berupa 4 teori tersebut. Bisa 1 teori saja, misalkan dia mau membuat teori Brahmana saja silakan. Tapi harus disertakan sumbernya ya. Oke, paham tugas hari ini? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya disiapkan dulu, dipersiapkan, kemudian bisa pulang. Oke.
Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Pembelajaran minggu depan jangan lupa mengenai agama Islam ya. Pelajari. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.